Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi sampai kepada pembahasan mansubatul asma yang ketiga, al-maf'ul fihi. Al-maf'ulu fihi. Ini juga disebut dengan dhorof. Kenapa dinamakan maf'ulu fihi? Karena kita memperkirakan adanya huruf jar fi. Memperkirakan adanya huruf jar fi pada isim yang digunakan sebagai maf'ulun fi. Kita baca. Al-maf'ulu fihi wa yusamma dhorfan huwa ismun yudkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Al-maf'ulu fihi wa yusamma dhorfan, dan dinamakan juga dhorof, adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan zaman atau waktu terjadinya perbuatan atau tempat terjadinya perbuatan. Mislu, contoh, dhahabtu yaumal ahadi. Dhahabtu fi'il dan fa'ilnya, yaumal ahadi ini hari Ahad. Ini kalau kita perkirakan ditakdirkan ada kalimat fi, berarti dhahabtu fi yaumil ahadi. Aku pergi di hari Ahad. Jadi kita takdirkan ada fi. Aku pergi hari Ahad. Maksudnya aku pergi di hari Ahad. Selanjutnya contoh berikutnya, sumtu yaumal khamisi. Sumtu, aku puasa hari Kamis. Maksudnya aku puasa di hari Kamis. Kemudian kumtu amamal ustadi. Kumtu, aku berdiri amamal, depan ustad. Maksudnya aku berdiri di depan ustadz. Jadi kita seperti memperkirakan ada kata fi atau di. Kemudian namal kalbu khalfal babi. Namal kalbu, seekor anjing tidur belakang pintu. Maksudnya seekor anjing tidur di belakang pintu. Kemudian isim-isim apa saja yang menjadi dhorof zaman? Karena maf'ul fihi ini adalah dhorof juga, kita sebut dhorof. Dhorof itu ada yang dhorof zaman, keterangan waktu, dan dhorof makan, keterangan tempat. Apa saja isim yang sering dipakai menjadi dhorof zaman? Pertama, sobahan, di waktu pagi. Gudwatan, ini juga pagi. Bukrotan, juga di waktu pagi. Masaan, di waktu petang atau sore. Asilan juga. Lailan, malam. Naharon, siang. Yauman, hari. Usbu'an, pekan. Syahron, bulan. Sanatan, tahun. Aman juga tahun. Kornan, ini abad. Abadan, abad juga. Hinan, di waktu. Tarotan, waktu juga. Sabikon, dahulu. Saatan ini beberapa saat. Al-ana, sekarang. Qabla, sebelum. Ba'da, setelah. Amsi, kemarin. Anifan, baru saja. Silakan untuk dhorof zaman ini sebaiknya dihafal. Karena sering muncul pada teks-teks Arab atau kitab-kitab gundul. Dan dhorof ini mabni, artinya harokat akhirnya tetap. Kemudian dhorof makan yang menunjukkan kepada tempat. Amama, depan. Kudama, juga ke depan. Khalfa, di belakang. Waro'a, di belakang. Fauqo, di atas. Tahta, di bawah. Yamina, kanan. Shimala, kiri. Baina, di antara. Haula, di sekitar. Inda, di sisi. Iza'a, juga di sisi.
Ini juga dihafal. Kemudian pembahasan penjelasan untuk dorof. Dorof ada dibagi menjadi dua, yang mutasorifun dan ghairu mutasorif. Ghairu mutasorif. Apa itu dorof yang mutasorif? Ma yusta'malu dorfan hinan wa ghaira. Jadi mutasorif itu maksudnya terkadang dipakai sebagai dorof, terkadang dipakai selainnya. Misalkan ya, ma yusta'malu dorfan hinan wa ghaira dorfin hinan akhara. Mislu jika kalimat yauma dipakai sebagai dzaraf, maka dia didahului fi'il dan fa'il. Sumtu yaumal ahadi. Ini karena didahului fi'il dan fa'il, berarti digunakan setelah kalimat utama. Setelah kalimat utama. Jadi sumtu ini sudah kalimat utamanya. Aku berpuasa. Maka dzarfan ini adalah penjelas untuk keterangan waktunya. Yaumal ahadi, di hari Ahad. Kemudian ketika dzaraf ini, jadi kata yauma ini bisa dipakai untuk selain dzaraf. Selain dzaraf, ya ini yaumal jum'ati yaumun mubarakun. Ya, kata yaum ini ketika dipakai selain sebagai dzaraf adalah bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar. Jadi tergantung posisi kedudukannya. Jadi ini yaumul jum'ati, ini yaum di sini merupakan bagian dari kalimat utama, yakni sebagai mubtada dan khobar. Kemudian yang ghairu mutasarrifin ini adalah ma la yusta'malu illa lidorfi awil jarri bimin. Jadi yang dorof memang digunakan untuk kepentingan dorof, untuk keterangan waktu atau keterangan tempat. Mislu qabla, ba'da, inda, ini hanya dipakai sebagai dorof, keterangan waktu atau keterangan tempat. Kemudian juga dorof ada yang dia mu'rab dan ada yang mabni. Artinya harokat dari harokat akhirnya ini berubah. Ini berhubungan dengan yang dorof itu mutasorif atau ghairu mutasorifin. Yang mu'rab ini seperti yauman, lailan, syahron, sanatan. Ini tergantung dari posisinya. Apakah dia posisinya nanti bisa posisi rofa, bisa posisi majrur, tapi jika posisi mansub dia adalah dorof. Dan harokat akhirnya berubah-ubah, dapat berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya. Berbeda dengan dorof yang mabni. Amsi, idza, haitsu, al-ana, ini dimanapun tempatnya, amsi ini mabni di atas kasroh. Idza juga mabni di atas sukun. Haitsu tidak bisa dibaca haitsi, haisa. Al-ana juga al-ana, dimanapun dia kedudukannya dia mabni atas fathah, harokat akhir fathah. Jadi tidak bisa dibaca al-ana, al-anu, al-ani. Ini mungkin lebih jelasnya jika kita menggunakan di dalam teks Arab. Kemudian latihan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan, ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Saya beri contoh untuk nomor 1. Tinggal ini berarti sakanat Nur Hasanah fi Jakarta 1 bulan, berarti syahron. Sakanat Nur Hasanah fi Jakarta syahron 1 bulan, menunjukkan dorof zaman syahron. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.